ketika itu terjadi, perasaan sakit itu muncul, cukup sadari, amati, ya karena memang tidak ada jalan lain gitu kan. Ketika kita mencoba untuk menyangkalnya, dia malah semakin membesar. Itu ada beberapa penelitian soal itu ya. Sebagaimana emosi yang ditahan itu sumber penyakit, gangguan organ, bukan lagi dari bakteri atau virus ya, tapi gangguan organ jantung, darah tinggi semacam itu. Nah, maka sarannya adalah menggunakan energi kesadaran ini, energi kehidupan itu tadi, untuk mengenalinya. Jadi seenak apapun atau seenggak enak apapun, nggak ada urusan, semua cukup disadari, semua diamati sepenuhnya. Dan ini memang latihan seumur hidup. Tidak ada kata final, tidak ada kata berhenti. Oh, saya udah mencapai spiritualitas, tidak. Jadi, oh ya, misalkan saya lagi sakit perut, saya lagi sakit kepala, nggak apa-apa, sadari bahwa saya sakit perut, amati rasa sakitnya gitu kan, bisa minum obat, ya udah. Ini sakit sedikit ketemu temen atau orang yang baru kenal, itu yang paling aneh tuh, baru kenal diceritain penyakit kita. Aduh, ini saya gini. Itu kan suatu yang aneh gitu kan. Padahal ya saya lagi banyak kerjaan di kantor, banyak target bulan ini yang belum kecapai. Misal sadari aja, amati, oh ini rasa sakit hati, kecewa, sambil correct in action ya, jangan sampai putus asa. Nah, kesadaran ini adalah dimensi yang paling dalam, teman-teman. Itu adalah yang saya bilang tadi, yang merupakan tujuan utama dari berspiritualitas. Lalu ada latihan yang lebih formal, yang sifatnya itu latihan informal, latihan dalam hidup sehari-hari ya. Itu yang lebih penting sebenarnya, karena bagaimanapun terkait dengan kehidupan secara langsung. Ya, adalah latihan yang lebih formal, misalnya latihan seperti meditasi duduk gitu ya, membaca mantra, zikir, chanting, ya itu ya, atau bowing, sujud merendahkan bukan pada sesuatu, tapi bersujud untuk merendahkan ego kita, untuk merendahkan pikiran-pikiran kita, melepaskan emosi-emosi kita. Kita bersujud supaya energi itu turun ke bawah gitu, merendahkan kepala. Nah, itu biasanya saya lakukan. Latihan formal itu kalau memang lagi mumet-mumetnya gitu kan, lagi banyak kegiatan, ini itu kerjaan banyak ya, atau kekecewaan dalam keseharian, bekerja dengan orang tapi orangnya ternyata menipu, misalkan kalau ada anak buah sulit diarahkan dan kekecewaan lainnya. Ya, itu cukup sadar saja. Terus gitu kan. Nah, ketika kecewaan, trauma itu muncul, pasti kan sakit banget ya. Apalagi luka-luka yang terkait dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga dekat gitu kan, dengan kekerasan gitu ya. Pernah dipukulin mungkin, pelecehan seksual mungkin ya. Itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Nah, ketika itu terjadi, perasaan sakit itu muncul, cukup sadari, amati, ya karena memang tidak ada jalan lain gitu kan. Ketika kita mencoba untuk menyangkalnya, dia malah semakin membesar. Ketika kita coba merefresh, sabar, nah itu jadi penyakit tuh, jadi kanker, tumor, karena merusak organ ya. Jadi emosi yang kita telan itu merusak organ dalam tubuh, dan gangguan organ itu biasanya berujung pada sakit ya, seperti kanker jantung gitu kan. Itu ada beberapa penelitian soal itu ya. Sebagaimana emosi yang ditahan itu sumber penyakit, gangguan organ, bukan lagi dari bakteri atau virus ya, tapi gangguan organ jantung, darah tinggi semacam itu. Nah, maka sarannya adalah menggunakan energi kesadaran ini, energi kehidupan itu tadi, untuk mengenalinya dan mengamatinya, menyadarinya, dan ya disadari, diamati gitu kan. Dan dengan proses itu semua, akhirnya kita kenali sebagai bagian dari diri kita. Trauma itu bagian dari ego, bagian dari kepribadian kita. Itu kemudian kita mau memasuki titik hitam itu ya, saya berulang kali jatuh bangun gitu.
Tapi seperti saya bilang, dalam jalan spiritual sekali gagal, dua kali gagal, lanjut, maju terus, jangan khawatir. Wah, saya hanyut lagi dalam trauma saya. Gak apa-apa, masih ada saat berikutnya kan, kita coba lagi gitu, kenali terus, sadari terus gitu ya, sampai itu menjadi bagian dari kesadaran kita ya, jadi bagian dari hidup kita itu sendiri.